Terima kasih sudah diundang untuk hadir di acara summit ini. Dan memang betul, kebetulan ini kan lagi kampanye ya Bapak Ibu. Memang iya lagi kampanye. Kampanye kan kita keliling gitu. Ya, keliling. Nah terus pas keliling, pas jadwalnya itu di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, Lubulingga, IPB bikin acara, alumni IPB bikin acara. Untuk isu yang kita paling banyak bicarakan di dalam semua kampanye kita. Iya. Dan saya ingin garis bawahi, pemilik kekuasaan di Republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang keburu. Baik, Mas Anies saya persilakan menyampaikan programnya, visi-visi rencananya, khususnya nanti yang kita ingin mengenai agromaritim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Ketua Majelis Wali Amanat IPB Profesor Tridoyo Kusumastanto, yang saya hormati Ketua Dewan Guru Besar Profesor Dr. Insinyur Evi Damayanti, Ketua Senat Akademik Profesor Dr. Insinyur Yoni Kusmaryono, Rektor IPB yang saya hormati Bapak Arif Satria. Juga yang saya hormati secara khusus Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor, Bapak Dr. Insinyur Walnek, dan saya hormati juga Pak Rektor kita, Pak Heri Suardianto, Profesor Didin, kemudian Pak Fadil, dan semua saja banyak sekali kolega-kolega, teman-teman kampus dulu yang hadir bersama di sini, yang mohon izin tidak disebut namanya satu persatu. Pertama saya menyampaikan terima kasih. Terima kasih sudah diundang untuk hadir di acara summit ini. Dan memang betul, kebetulan ini kan lagi kampanye ya Bapak Ibu. Memang iya lagi kampanye. Kampanye kan kita keliling gitu. Ya, keliling. Nah terus pas keliling, pas jadwalnya itu di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, Lubulingga, IPB bikin acara, alumni IPB bikin acara. Untuk isu yang kita paling banyak bicarakan di dalam semua kampanye kita. Iya, ketemu ibu-ibu ngomongnya pangan, ke pasar ngomongnya pangan, kemana-mana kita bicara tentang pangan. Jadi ketika ini saya bilang ini gimana cara ngaturnya nih. Alhamdulillah diatur sana sini, walaupun terlambat it's better late than never. Jadi alhamdulillah sampai juga malam hari ini. Dan ke IPB ini selalu seru sekalian karena di sini pakarnya banyak sekali. Sekolahnya satu tapi profesinya banyak. Iya, IPB kan terkenal macam-macam Pak Arif ya, Pak Arif. Dulu ada yang menyebut Institut Perbankan Bogor. Dulu. Mulai sebagian jadi Ustadz Institut Pesantren Bogor. Udah banyak juga yang Ustadz dari sini. Ada juga yang penyanyi. Jadilah Institut Penyanyi Bogor gitu ya kira-kira. Tapi apapun itu, yang jelas di sini dibekali dengan bekal yang luar biasa sehingga dimanapun bisa berkiprah. Jadi saya senang sekali bisa ketemu dengan para alumni di sini. Walaupun dulu saya tidak pernah berencana untuk masuk IPB. Bukan tidak apa-apa. Kenapa? Karena masuknya tanpa tes misalnya. Kalau masuknya tanpa tes itu berarti SMA-nya harus berprestasi. Betul tidak? Kalau nggak salah 80-20 ya. 80-20. Jadi yang berada di sini kira-kira anak-anak yang dulu SMA-nya hebat-hebat nih. Ya. Nah. Ya, kami SMA-nya kurang hebat. Jadi nggak bisa itu ikut yang tanpa tes. Kita pakai tes masih deg-degan lagi belum untuk diterima. Gitu. Alhamdulillah malam hari ini jumpa. Bapak sekalian, tentu saya akan berbicara tentang maritim. Tapi sebelum saya berbicara tentang agromaritim, saya ingin sampaikan pada Bapak sekalian beberapa pengantar. Apa sih Pilpres ini? Apa sih yang sedang kita bicarakan sekarang ini terkait Pilpres? Apa sih leadership itu? Apa tugas utama dan terutama dari yang diberikan amanah sebagai pemimpin? Tugas pertama, terutama, dan nomor satu adalah mengambil keputusan. Dia menjadi ultimate decision maker di negeri ini.
pengambil keputusan. Karena itu yang kita harus ketahui adalah bagaimana cara seseorang mengambil keputusan. Karena cara mengambil keputusan ini yang akan berdampak kepada urusan-urusan yang kita miliki macam-macam. Saya sampaikan ini di awal, Bapak sekalian, sebagai gambaran bagaimana kita bicara visi misi. Mengambil keputusan. Jadi saya mau sampaikan bagaimana kami mengambil keputusan ketika bertugas di Jakarta. Ada 4 dimensi dalam pengambilan keputusan. 1, keputusan itu harus memberikan atau mendasarkan kepada sebisa mungkin prinsip keadilan. Ini nomor 1, ultimate. Yang kedua, dia harus bisa diharapkan memenuhi kepentingan publik, public interest. Ketiga, keputusan itu sebisa mungkin menggunakan data, ilmu pengetahuan, common sense, dan objektivitas. Keempat, merujuk kepada undang-undang, regulasi, konvensi. Oke? Urutannya begitu kalau ambil keputusan. Seringkali kita ambil keputusan itu urutannya dibalik. Nomor 1 undang-undang dulu, peraturan dulu. Nah banyak aturan kita yang tidak masuk akal. Banyak aturan kita yang conflicting. Banyak aturan kita yang tidak sesuai dengan evidence di lapangan. Karena itu saya sampaikan urutannya 1, 2, 3, 4. Nah ini dianggap sepele Bapak Ibu sekalian soal bagaimana mengambil keputusan itu. Sampai kapan manusia modern diingatkan dengan prinsip ini ketika kemarin terjadi pandemi COVID. Pada saat kejadian pandemi COVID, seluruh dunia, semua pemimpin dibenturkan sebuah kenyataan. Bagaimana mengambil keputusan dengan informasi yang sangat minim. Oke? Di situ ada pimpinan yang mengandalkan ilmu pengetahuan, ada pimpinan yang tidak mempercayai ilmu pengetahuan. Ada yang menggunakan metode ilmiah, ada yang tanpa. Ada yang memikirkan unsur keadilan, ada yang tidak. Ada yang bilang public interest, ada yang tidak. Itu sekalian ujiannya di masa krisis, bukan di masa normal. Di masa krisis, disitulah kepemimpinan akan diuji. Nah, kami sampaikan ini di awal sekalian. Kenapa? Karena gagasan yang kami bawa adalah gagasan perubahan. Dan ketika bicara tentang perubahan untuk apa? Maka kami sampaikan perubahan untuk mengedepankan unsur keadilan di dalam kebijakan-kebijakan yang disusun oleh pemerintah. Ideologinya ada. Kenapa harus pakai ideologi? Kenapa harus ada nilai? Habis sekalian, saya ini dari kampus juga, cuman sekarang sedang tugas luar. Tugas luar nih. Karena ada Tridharma perguruan tinggi, bukan? Saya Tridharma yang ketiga ini lagi dijalanin nih. Tugas luar nih. Coba sekalian bila kita lihat dimensi, ada nilai sebagai sumbu vertikal dan ada manfaat dari sumbu horizontal. Oke? Kita selalu ingin mengambil keputusan yang secara nilai benar, secara manfaat baik. Tapi dunia tak selalu seperti di dalam dunia akademik. Nah, dunia akademik selalu tidak nyaman berada di luar kuadran itu. Oke, ketika harus ambil keputusan benar, tapi tidak baik konsekuensinya. Atau baik, tapi tidak benar. Ini 2 kuadran ini judgment. Tapi kuadran yang terakhir, tidak benar, tidak baik, ini jangan pernah dimasuki ini. Tapi nilai itu penting. Bila kita memimpin tanpa membicarakan nilai, ideologi, apa yang terjadi? Kita akan selalu ambil cost benefit, untung rugi. Apa yang terjadi? Inconsistency policy. Kebijakan inkonsisten karena tidak ada patokan ideologi atau nilai. Dalam urusan ini yang diuntungkan, dalam urusan inilah yang kemudian membuat kita sering disebut sebagai pragmatis. Ketika satu dimensi saja yang dipakai. Nah, saya sampaikan ini di awal, Bapak sekalian. Kenapa, Bapak sekalian? Karena kita berbicara tentang republik. Kalau saya memimpin 20 orang, maka saya akan tugaskan tiap orang, Anda tugasnya ini, si A, si B, si C, si D, dan seterusnya dengan masing-masing tugas. Karena saya pimpin 20 orang. Ketika saya memimpin 200 orang, maka saya bikin struktur organisasi, saya bikin SOP, saya bikin target-target perolehan tiap-tiap unsur dalam 200 orang itu. Kemarin saya memimpin Jakarta, pegawainya saja itu hampir 200.000 orang, 180.000, 190.000 orang yang saya pimpin.
Pada saat itu, saya tidak bisa menugasi orang satu-satu, dan saya tidak bisa hanya sekedar mengandalkan struktur organisasi, tapi saya harus menggunakan value sebagai rujukan bagi semua pemimpin. Apa nilai yang dipegang, sehingga kepala dinas, kepala badan, kepala semua itu menggunakan itu sebagai pegangan. Dan saya katakan nilainya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jakarta. Itu nilainya. Pegang itu. Semua kebijakan yang disusun benturkan dengan satu pertanyaan. Apakah kebijakan ini memenuhi rasa keadilan? Bila tidak, koreksi. Dan itu masing-masing bidang. Ketika itu dilakukan, mengejutkan bagi yang tidak terbiasa dengan urusan keadilan. Saya beri contoh. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Dengar harus berkeadilan. Terus dia mikir, nyambungnya di mana Pak? Ini soal landscape, insinyur landscape nih. Ya, Bu Linda, ini insinyur landscape juga di sini. Insinyur landscape, kami bicaranya jenis tanamannya, jenis itu. Mengapa kita bicara soal keadilan? Bukan. Tugas Anda apa? Tugas Anda menyediakan fasilitas itu. Pertanyaannya, coba lihat peta Jakarta. Di mana letak taman itu berada? Begitu lihat petanya, taman berada di daerah-daerah yang rakyatnya makmur, bukan di daerah-daerah yang rakyatnya kumuh, yang justru membutuhkan taman-taman untuk mereka bermain bagi anak-anaknya. Ubah, langsung diubah. Kita membangun taman-taman di daerah-daerah yang anak-anaknya membutuhkan tempat bermain dan tidak ada ruang bermain di sana. Berubah. Bangun lebih dari 400 taman. Rasa keadilan. Pendidikan. Pendidikan bicara kesehatan, bicara tentang guru, bicara tentang kurikulum, bicara tentang tunjangan dan lain-lain. Tapi keadilan, pertanyaan sederhana. Bagaimana pendidikan kita memasukkan unsur keadilan? Ini contoh saja. Rekrutmen, sekolah-sekolah baik di Jakarta, siapa orang tua yang bisa masuk sekolah itu? Anak-anak yang orang tuanya pendidikan SD, SMP, S1, S2, S3, itu mendominasi lebih dari 90% recruited student di sekolah-sekolah favorit di Jakarta. Sekarang pertanyaannya, mungkinkah itu akan memenuhi rasa keadilan? Tidak, harus diubah. Diubahlah sistem rekrutmennya. Setelah dirubah, apa yang terjadi? Sepertiga berpendidikan S1, S2, S3, sepertiga SMA, sepertiga SD dan SMP. Dan apa yang terjadi? Kurva normal semua siswa yang masuk di sekolah-sekolah favorit di Jakarta. Ideologi. Ini saya bisa ceritakan semua sektor, termasuk Bina Marga. Bagaimana kita bangun jalan kaki. Kenapa? Karena alat transportasi yang semua orang pakai itu kaki. Dan di Jakarta tidak disiapkan fasilitas untuk pejalan kaki. Lalu dibangunlah trotoar yang luar biasa masif yang sekarang Bapak Ibu bisa saksikan di Jakarta. Itu semua kenapa? Karena prinsip keadilan. Nah, jadi Bapak sekalian, ketika saya sampai pada berbicara agro maritim, maka kami pun akan mendekatinya dengan pendekatan itu, Prof. Mustandil. Kami ingin mendekati dengan ideologi. Belum tentu kami punya semua jawabannya. Karena kemarin ketika kami menangani COVID, I am no expert dalam bidang epidemiologis. Saya bukan pakarnya. Ketika ngurusin transportasi, saya bukan ahli transportasi. Tapi saya mendapatkan kewenangan untuk mengambil keputusan bidang transportasi. Saya dapat kewenangan untuk ambil keputusan soal epidemiologi. Nah sekarang, kami akan sampaikan kepada sekalian beberapa gagasan, tapi saya ingin garis bawahi. Memiliki kewenangan, jangan pernah berasumsi punya pengetahuan. Nah, banyak orang dalam pemegang kekuasaan, pemegang kewenangan itu ketika memiliki kewenangan merasa punya pengetahuan. Ketemu anak buah yang tidak berani mendebat atasannya karena atasannya menganggap punya pengetahuan. Saya akan mulai justru dengan mengatakan I'm here to learn. Saya di sini mau belajar. Kenapa? Itu saya katakan pada semua pertemuan di DKI. Bapak Ibu sekalian, para kepala dinas silahkan berdiskusi dengan gubernur, silahkan mendebat yang katakan gubernur karena saya di sini mau belajar sama-sama. Kalau tidak ada diskusi, tidak ada debat, maka ada masalah. Dan itu kami rasakan Mbak, masuk ke ruang rapim gubernur, pertama kali ini saya masuk, cari papan tulis nggak ada, adanya layar proyektor. Jadi adanya kaca untuk proyektor slide. Jadi saya sampaikan, ini ruang diskusi atau ruang instruksi? Karena lebih mirip ruang instruksi. Nah, pendekatan yang kita ingin lakukan adalah justru pendekatan di mana kami akan coba tunjukkan beberapa hal yang menjadi ide kami, tapi pada saat yang bersamaan kami berharap untuk bisa dapat masukan. Dan apa yang menjadi
gagasan di buku putih itu, insya Allah nanti akan itu digunakan sebagai salah satu rujukan utama di dalam penyusunan rencana-rencana kita. Nah, ini disusun oleh mereka-mereka yang sudah tadi disebutkan mumpuni di bidangnya. Nah, jadi kami akan mulai Bapak Ibu sekalian dengan menyampaikan beberapa garis besar gagasan rencana. Dan nanti dengan senang hati berdiskusi dengan para panelis. Ini adanya nama panelis itu yang membuat beberapa calon presiden enggan datang kalau diundang, Mbak. Nah, iya, mau pakai nama panelis gitu kan deg-degan orang mau datang, gimana gitu. Lain kali jangan panelis, Pak, pengusul, nah, semua datang pasti, Pak. Betul. Bagian pengusul, datang, Pak. Tapi kalau panelis, waduh, nanti dinilai. Nanti kalau nggak bisa jawab gimana? Bilang aja nggak bisa jawab, apa kita. Memang kita tahu semua. Makanya saya itu selalu datang di setiap acara diskusi, mau panelis, mau bisa jawab atau tidak, karena sesungguhnya saya tempatkan ini it's a learning journey. Ini sebuah perjalanan pembelajaran. Nah, kami memberikan judul Jalan Menuju Indonesia Adil Makmur untuk Semua. Inilah visi kami, satu kata, satu kalimat. Indonesia adil makmur untuk semua. Garis bawahnya untuk semua. Karena kita menghadapi ketimpangan yang luar biasa. Nah, saya akan teruskan perjalanan kita. Kalau IPB dan baktinya udah catatannya banyak, saya nggak usah ngulang di sini. Tapi teman-teman kemarin ketika berdiskusi, Pak tolong disampaikan soal IPB dan pengabdiannya. Saya rasa IPB dan pengabdiannya itu sudah luar biasa banyak. Ini peletak dasar, bukan saja pada kemajuan di bidang pertanian, tapi juga ini memberikan kontribusi yang luar biasa pada suplai orang-orang yang bekerja di bidang pangan di Indonesia dari IPB ini. Jadi saya ingin melanjutkan kepada apa yang sedang kami gagas. Ini sedikit agak historis Bapak Ibu sekalian. Tapi mengapa gagasan kami mulai dari ini? Kami akan singkat saja. Kita sedang menuju kepada satu yang kelima. Ini bukan karena nomor kita satu Bapak Ibu. Ini udah disusun sebelum dapat nomor Bapak Ibu. Cuman pas keluar nomornya kita bilang alhamdulillah gitu. Sesuai dengan visi kita. Karena visi kita itu nanti satu yang kelima. Satu yang pertama apa? Kita menjadi satu bangsa. Bapak Ibu sekalian di sini latar belakang etnik beda-beda. Bahasa daerahnya beda-beda. Tapi kita menjadi satu bangsa dan cirinya berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Hari ini we take it for granted. Tapi jangan pernah take it for granted. Di Pasar Senen tahun 30-an, itu orang-orang dari berbagai wilayah datang ke Jakarta untuk kursus bahasa Indonesia. Karena menjadi Indonesia itu ditandai dengan bisa berbicara bahasa Indonesia. Itu jadi Indonesia. Hari ini kita semua bisa bahasa Indonesia. We take it for granted. Bapak Ibu pergi ke Uni Eropa. 28 bangsa membentuk satu negara. Bahasa resminya apa? Inggris, udah Brexit Bu. Bahasa resminya 23 bahasa. Jadi kalau kumpul begini, pakai headset di belakang sana. Dan seluruh dokumen diterjemahkan dalam 23 bahasa. Bapak Ibu datang ke India, apa bahasa resminya? Boleh 3 bahasa, di parlemen boleh 3 bahasa. Boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Hindi, boleh bahasa daerahnya. Coba bayangkan, kalau boleh bahasa daerah di parlemen kita. Coba, apa yang terjadi itu? Nanti perwakilan daerah kalau tidak pakai bahasa daerah, Anda kurang percaya diri dengan bahasa daerah kami. Betul Bapak sekalian? Jangan anggap enteng soal bahasa ini. This is a uniting factor yang luar biasa. Kalau saya mengistilahkan, lemnya Republik ini adalah bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu lemnya yang luar biasa. Fase kedua, kita menjadi satu negara. Saya tidak perlu jelaskan. Itu satu yang kedua. Satu yang ketiga, kita menjadi satu negara kesatuan. Tahun 1950. Tahun 1950 itu satu negara kesatuan. Tanpa ini nggak ada yang bisa bilang NKRI harga mati. Karena NKRI itu adanya tahun 50. Sebelum itu namanya Republik Indonesia Serikat. Yang disebut Republik Indonesia itu cuma wilayah Jogja,
selebihnya bukan Republik Indonesia, hanya Jogja. Ini terlewatkan dalam banyak catatan. Ini satu yang ketiga. Satu yang keempat, kita sudah satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, tapi masih satu tanah, belum satu air. Muncullah deklarasi Juanda ke-57 yang menyatakan bahwa air dan tanah menjadi satu kesatuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara. Dan wawasan Nusantara ini diperjuangkan kemudian di PBB, baru diakui tahun 82, United Nations Convention Law of the Sea, 25 tahun. Saya baru tahu kalau Ibu Morin ternyata alumni IPB. Ayah beliau adalah salah satu diplomat yang mengusahakan pengakuan UN Clause, Pak Yusuf. Itu Bu Morin, Pak Yusuf itu adalah salah satu diplomat bersama dengan Pak Muhtar Kusumaatmadja. Nah, ini sudah keempat. Apa satu kelima? Nah, ini visi yang kami tawarkan, Pak. Kami membayangkan visi yang kelima 2045, Indonesia bisa mendapatkan satu perekonomian sehingga terjadi satu kemakmuran. Satu perekonomian di 2045. Kami menghasilkan satu kemakmuran, bukan sama rata sama adil, bukan. Tapi kesempatan untuk makmur yang setara di seluruh Indonesia. Ini yang kita ingin tuju ke depan. Nah, ini selalu saya sampaikan di awal, untuk menyampaikan juga, kami memandang tanpa ada keseriusan untuk menangani soal keadilan, maka persatuan itu sulit dijaga. Persatuan dalam ketimpangan itu sulit ditemukan, Bapak Ibu. Kalau ada yang bisa memberikan contoh, kita ingin belajar. Belajar bersatu dalam ketimpangan. Kalau ada, tidak ada. Yang ada adalah terjadi kesetaraan, terjadi rasa keadilan, dari situ muncul persatuan. True persatuan. Ada persatuan tapi semu, tanpa rasa keadilan, dengan dijaga angkatan bersenjata. Itu pernah kita rasakan dulu. Zaman Orde Baru ada namanya persatuan, tapi persatuan itu karena rasa takut, bukan karena rasa keadilan. Nah, tantangannya Bapak Ibu sekalian, yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini, sesuatu yang mungkin untuk Bapak Ibu sekalian sudah obvious. Apa yang menjadi concern kita? Hari ini kita memiliki beberapa concern yang saya rasa obvious. Harga pangan yang timpang, kemudian tak terjangkau, petani nelayan yang belum sejahtera, kemudian ada kerentanan pangan akibat ketergantungan pada impor, kemudian ada tantangan global karena ada krisis iklim, kemudian ada kenyataan bahwa petani kita, menurut catatan yang ada, itu usia di atas 43 tahun adalah majority. Kalau tidak salah 72% dari total petani itu usianya di atas 43 tahun. Kemudian kenaikan harga pangan tadi, Bapak Ibu sekalian, untuk saya mengingatkan kita semua, lebih dari separuh pengeluaran masyarakat di Indonesia adalah untuk pengeluaran pangan. Dan kita berhadapan dengan kenyataan penduduk bertambah, lahan pertanian berkurang. Tantangan-tantangan ini semua yang kemudian mengarahkan kita untuk mewujudkan yang kami sebut sebagai revolusi agromaritim. Dan by the way, kami boleh sampaikan di sini bahwa di antara 3 pasang calon presiden, visi misi yang menyebutkan diksi agromaritim hanya visi misi calon presiden nomor 1. Bukan karena capresnya, karena timnya, Bapak Ibu. Ya, iya, kita ini kumpulkan mereka-mereka dan open minded aja. Dan jangan pernah merasa bahwa tahu semua. Udahlah, itu rumus masalah itu di situ. Merasa tahu semua, buka aja, kita dengarkan. Dan apa yang teman-teman yang tim cari sana sini kita dengarkan. Karena itulah sesungguhnya menurut saya kunci di dalam menghadapi masyarakat ke depan. Kami membayangkan Indonesia menjadi negara maju itu kriterianya bukan industri,
bukan disebut advanced modern, tapi bila kita bisa menyebut diri kita sebagai a learning nation. Kalau kita bisa menyebut diri kita sebagai negara pembelajar, bangsa pembelajar, maka kita sampai kepada era maju. Apa yang kita ingin lakukan di dalam revolusi agromaritim ini? Pertama, Bapak-Ibu sekalian, kita ingin melakukan perubahan secara menyeluruh di seluruh sektor agromaritim. Dan kami ingin ini dikerjakan dengan keseriusan. Banyak Bapak-Ibu sekalian agenda kampanye, agenda politik yang tidak difikirkan how executable it is. Oke? Banyak sekali. Yang kedua, banyak yang membawa janji tapi tak bersenyawa dengan janjinya. Apa itu kalau tidak bersenyawa dengan janjinya? Dia disconnect. Selesai pemilu, selesai kampanye, dia lupa dengan apa yang dipidatokan. Kenapa? Karena dia tidak bersenyawa. Nah, kami ingin bersenyawa betul dengan ini. Kenapa? Karena itulah kami siapkan dari awal. Di tempat kami ini 2 track. Satu adalah berkampanye, yang satu adalah tim konten, tim policy. Dan tim policy ini sudah bekerja setahun menyusun semua yang hendak disiapkan. Bila Allah takdirkan, timnya udah siap dengan seluruh gagasan untuk dibawa bagi perubahan supaya komprehensif. Apa yang kita ingin lakukan? Kami ingin melakukan pertama dari kebijakan-kebijakan impor pangan yang kalau boleh digunakan istilah serampangan. Dengan tanpa perencanaan yang matang, tanpa strategi jangka panjang yang matang, kebijakan-kebijakan jangka pendek, tapi kemudian dijalankan secara repetitif dalam durasi yang panjang. Sehingga dia menjadi sebuah seakan policy jangka panjang. Kita ingin menjadi kemandirian pangan. Kemudian dari harga pangan tinggi, menjadi harga pangan yang terjangkau, dari nelayan dan petani yang menderita, menjadi petani dan nelayan yang sejahtera, program sektoral tak terintegrasi dan tumpang tindih, menjadi kelembagaan yang kuat, kolaboratif dan sinergis, dari agromaritim konvensional menjadi agromaritim yang berkelanjutan. Saya ingat di tahun-tahun awal saya bekerja di bidang partnership ini dengan Pak Rektor Pak Arief Satria, beliau itu menceritakan tentang, karena waktu itu banyak sekali menulis tentang pesisir, menceritakan bahwa hampir semua desa nelayan adalah desa yang miskin. Betul ya Pak Rektor? Itu kata-kata itu tuh menempel betul, sehampir semua. Dan pertanyaan, penerima bansos adalah orang yang punya profesi kalau di desa itu. Profesinya petani, profesinya nelayan. Tapi mereka tidak bisa menghidupi dirinya dari profesinya. Nah, ini yang kami sering sebut, kemiskinan itu kita mau selesaikan pakai mana nih? Sebagai masalah sosial atau sebagai masalah ekonomi? Nah, selama ini di Indonesia kita dekati kemiskinan itu sebagai masalah sosial. Karena itu diselesaikan lewat Kementerian Sosial. Sementara di sisi lain, kalau kita selesaikan ini sebagai masalah ekonomi, maka kebijakan tata niaganya diperbaiki, seluruh unsur perekonomian sehingga pelaku-pelaku ekonomi yang pendapatannya kurang, mereka bisa meningkat sehingga tidak harus menjadi penerima bansos. Tapi ini pendekatan yang berbeda. Mau kita lihat sebagai apa nih? Sebagai masalah sosial atau sebagai masalah ekonomi? Nanti kita ngobrol soal kemiskinan berikutnya. Nah, dengan statement itu, bahwa ingin mewujudkan revolusi maritim, maka ada 5 pilar utama yang perlu kita siapkan. Ini agriculture dalam arti yang luas, Bapak sekalian. Di mana itu artinya pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Dalam artian yang luas. Nah, di sini ada 5 unsur. Pertama adalah manusianya. Kedua adalah inovasi, ketiga reindustrialisasi, keempat regulasi, dan kelima institusi. Kita ingin melakukan upscaling kepada petani dan nelayan, dan tentu saja regenerasi bagi mereka. Kemudian pengembangan secara serius riset, inovasi, dan teknologi. Lalu peningkatan nilai tambah produk agromaritim, ini reindustrialisasi yang tadi disampaikan.
Karena kita merasakan dalam 9 tahun ini ada deindustrialisasi sesungguhnya di Indonesia. Dan kita harus melakukan reindustrialisasi. Kemudian mulai dengan kebijakan-kebijakan yang harus ditata ulang, termasuk urusan impor. Konsistensi kebijakan dari hulu ke hilir yang harus ditata dengan baik. Dan yang terakhir adalah institusi, bagaimana tata kelola itu bersifat kolaboratif, dan institusi adalah regulasi. Fungsi regulasi 3, 1, memberikan rasa keadilan, 2, memberikan distribusi manfaat yang jelas, who gets what, when, where, how much. Itu regulasi. Yang keempat, dia memberikan kepastian hukum. Jadi kalau sebuah regulasi itu tidak memenuhi ini, maka it doesn't serve the actual purpose of regulasi. Nah, ini institusi. Jadi kami melihat 5 ini perlu dipersiapkan. Lalu di dalam pelaksanaannya, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan, ada beberapa agenda strategis yang kalau disederhanakan kira-kira, ini I'm preaching to the choir, Bapak Ibu sekalian. Ini saya berkhotbah pada orang beriman ini. Iya, ini semua sudah beriman, semuanya orang-orang yang tahu. Jadi mohon izin, ini kewajiban seperti sholat Jumat, kalau khotib bilang ittaqullah, Pak. Ya. Ini saya harus mengingatkan, ini kan harus deh. Walaupun Bapak Ibu sudah tahu semua, apa sih? Ya pasti ada upstreamnya, ada downstreamnya, ada tengahnya gitu kan kira-kira. Jadi di upstream, intensifikasi produksi, kemudian downstream bagaimana harga terjangkau, dan di tengah tata niaganya dibereskan. Sederhananya begitu. Nah, turunannya ada di sini, Bapak sekalian. Saya mungkin tidak perlu menjelaskan terlalu detail ke bawah. Misalnya soal pupuk, benih, pestisida, kemudian pakan, fasilitas, dan lain-lain. Tapi kami ingin sampaikan beberapa yang terkait dengan yang di tengah, Bapak sekalian. Kami merasa perlu untuk, atau saya sebutkan aja dah, untuk intensifikasi kita melihat perlunya melakukan redistribusi dan sertifikasi lahan pertanian, perkebunan, dan perhutanan sosial. Ini kalau ketemu di banyak tempat seringkali dirasakan sebagai masalah. Lalu konsolidasi lahan dan hasil pertanian melalui cooperative farming, yang kami melihat ini bisa kita kerjakan di sisi intensifikasi. Kemudian efisiensi rantai pasok, kepastian pembelian melalui kontrak farming yang sudah mulai perlu diintensifkan. Kami sendiri ketika di Jakarta mempraktekkan kontrak farming ini dengan gapoktan-gapoktan di berbagai wilayah di Indonesia dan membantu sekali bagi Jakarta untuk menstabilkan harga. Walaupun Cipinang Food Station itu secara kontrol pasar itu sekitar 7-8%. Tapi 7-8% itu yang membantu stabilitas harga di Jakarta. Karena fluktuasi, volatilitas di situ berdampak kepada keseluruhan harga beras di Jakarta, dan kalau harga beras di Jakarta berdampak pada harga beras di Indonesia. Jadi kemudian modernisasi penyimpanan dan optimalisasi resi gudang, ini kita juga sempat lakukan kerjasama soal resi gudang ini, dan perbaikan infrastruktur terutama jalan desa. Kita menemukan jalan tak berbayar perhatiannya kurang, tapi jalan berbayar dapat perhatian yang banyak. Kita ingin melakukan perubahan dengan memberikan perhatian yang setara antara jalan berbayar dan jalan tak berbayar, khususnya ke sentra-sentra yang menghasilkan industri, baik pertanian secara makro maupun industri-industri lain. Kemudian, Bapak sekalian, keterjangkauan harga kebutuhan pokok, kami melihat transparansi harga melalui sistem informasi pangan itu menjadi salah satu hal yang perlu kita eksplor. Nanti saya berikan contoh, ini kita kerjakan juga di Jakarta. Kemudian subsidi harga beli konsumen atas komoditas tertentu dan stabilisasi harga kebutuhan pokok menjelang hari besar. Ini siklus ini saya kebetulan menjadi ketua TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Dan saya itu terus terang sambil rapat tuh sambil selalu heran. Kenapa kita selalu rapat kalau bulan Ramadan? Kenapa rapat kalau menjelang akhir tahun? Kenapa? Loh bukankah Ramadan itu tiap tahun gitu?
Kecuali Ramadannya cuma tahun ini gitu. Tutup tahun juga tiap tahun. Tapi selalu kita ketemu dengan persoalan klasik, yaitu lonjakan inflasi. Dan saya sampaikan, ya ini kan ujungnya supply demand. Ketika kita tidak memikirkan ini secara sistemik, maka problem ini nggak akan pernah selesai. Nah, kemudian untuk perikanan dan kelautan, ada beberapa agenda yang ada di sini, peningkatan produksi, kemudian keberlanjutan tata kelola kelautan, dan keterhubungan antar pulau. 3 ini. Jadi 1 bantuan solar dan alat tangkap, kemudian bantuan untuk penyimpanan dan jaminan keselamatan kerja, kemudahan izin melaut bagi nelayan, lalu perbaikan data produksi dan pemetaan potensi perikanan tangkap secara nasional. Itu untuk peningkatan produksi perikanan. Adapun untuk keberlanjutan tata kelola kelautan, adalah tindakan yang tegas atas aktivitas yang ilegal, unregulated dan unreported di laut kita, kemudian menghentikan eksploitasi laut yang merusak, termasuk ini harusnya ekspor pasir laut, bukan impor pasir laut ini. Ekspor pasir laut, kemudian kebijakan pungutan kuota dan lain-lain. Nah, ini adalah yang ketiga, keterhubungan antar pulau, pelabuhan terintegrasi dengan infrastruktur darat. Kemudian kita harus meningkatkan konektivitas dan intensitas transportasi laut, serta sistem logistik yang efisien dan terintegrasi. Kebetulan saya bersyukur sekali Bapak Ibu sekalian dapat tugas kemarin mengurus Jakarta, karena Jakarta itu satu-satunya kota di dunia yang memiliki kepulauan. Kalau punya pulau banyak, tapi kalau kepulauan hanya 1, yaitu Jakarta. Dan Jakarta itu kepulauannya ada 111 pulau, yang dihuni 11, dan kami ingat ketika mulai itu ketimpangannya luar biasa. Dan alhamdulillah sekarang di sana konektivitas terbangun, air bersih terbangun, bahkan air bersih di Kepulauan Seribu itu sekarang drinkable water. Jadi kita yang di daratan itu kalah dengan di Pulau Seribu sekarang. Kenapa? Ya karena ketika kita membangun air bersih, teknologinya sudah lebih murah untuk menggunakan sampai pada drinkable. Jadi malah drinkable water. Sewerage system diperbaiki, konektivitas diperbaiki, kemudian solar panel disiapkan untuk listrik, puskesmas disiapkan, bahkan pasar induk Kramat Jati dibangun di Pulau Seribu. Sehingga warung-warung di Pulau Seribu kalau kulaan tidak harus ke daratan, mereka kulaannya cukup ke sana. Jadi saya waktu itu ketika bicara ke Pulau Seribu, saya sampaikan gini, bagaimana kita bisa mengirimkan pesan kepada rakyat Indonesia yang berada di berbagai pulau, kalau kepulauan di ibu kota saja itu tertinggal, tidak bisa kita majukan. Jadi begitu kita majukan Kepulauan Seribu, maka kita akan mengirimkan pesan, tunggu Bapak sekalian, your turn will be coming soon. Kira-kira gitu. Tapi nah kalau Kepulauan Seribu aja nggak keurus, terus gimana kita mau ngomong sama yang jauh-jauh? Dan kami ada keunikan Bapak sekalian. Bapak ada sebuah pulau namanya Pulau Sebira. Pulau Sebira itu hitungan kilometernya lebih dekat ke Waikambas di Lampung. Nah ini Pak Lampung, ini Pak dekat sama Waikambas. Tapi dia tidak mau KTP Lampung, Pak. Mintanya KTP Jakarta. Jadi dari kita tuh jauhnya nggak kira-kira. Jauh nggak kira-kira. Itu 8 jam kalau pakai kapal ke sana. Dan kapal dulu kalau ke sana itu sehari sekali, 2 hari sekali. Lalu kita siapkan kapal khusus dengan kecepatan tinggi yang 2,5 jam sampai ke sana. Dan apa yang terjadi? Intensitasnya luar biasa tinggi. Jadi ketika dulu mereka minta kecepatan kapal disiapkan. Sesudah itu saya datang lagi ke sana, nginap, mereka ngobrol, Pak kita butuhnya ATM sekarang. Berubah sekali kebutuhannya itu. Jadi dulu mintanya transportasi yang cepat, sekarang butuhnya ATM. Lah penduduknya 700.000 Bapak Ibu. 700.000, 700 orang. Penduduknya 700 orang. Mata pilihnya 400. Itu kalau bicara elektoral. Gedek sekalian, nggak ada. 400 gitu loh. 400, wong kecamatan Cengkareng itu 600.000 Bapak sekalian. Kan ngurusin satu, itulah sebabnya kenapa kadang-kadang wilayah begitu tidak dapat perhatian, karena politically they are insignificant. Tapi menurut saya justru politically they are significant karena mengirimkan pesan persatuan kepada semuanya. Kalau yang kecil diurus maka yang lainnya akan keurus, gitu kira-kira. Dan ini yang kita jadikan sebagai pelajaran. Lalu ke depan Bapak sekalian, kami melihat bagaimana mengedepankan kooperatif
dan kontrak farming. Saya tidak akan berbicara terlalu jauh detail di sini, tapi kita ingin menggeser ke sana dan mengurangi alokasi anggaran untuk food estate, karena menurut kami justru kita harus memberdayakan para petani dan bottom up, bukan top down yang kita kerjakan. Kemudian yang tidak kalah penting terkait reindustrialisasi, ini potensi kita besar tapi nilai tambahnya belum kompetitif. Saya rasa kalau kita sampai kepada ekspor, maka sawit kita ekspor mentahnya nomor 1 dunia, ekspor biofuelnya nomor 3. Mudah-mudahan kita bisa tingkatkan. Tapi mending ini, yang berikutnya ekspor rumput laut, nomor 2 ekspor di dunia, tapi ekspor kosmetik kita nomor 25. Lalu kita bicara tentang karet, kita eksportir karet nomor 2 di dunia. Tapi ketika bicara tentang ban, kita nomor 17. Lalu ekspor ikan laut kita nomor 2 di dunia, tapi ekspor ikan kaleng kita nomor 8 di dunia. PR kita ada banyak di sini, tapi kami melihat bila ini diseriusi, rasanya it's doable. Ini bisa kita kerjakan sama-sama. Dengan harmonisasi kebijakan, ada insentif fiskal dan non-fiskal, kemudian pembiayaan pengembangan agromaritim yang kompetitif, lalu peningkatan kapasitas, dan sistem logistik yang efisien dan terintegrasi. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan terkait dengan informasi pangan. Bapak Ibu sekalian pernah menggunakan jak pangan? Ada yang pernah pakai jak pangan di sini? Kalau Bapak Ibu download aplikasi Jaki, walaupun warga Bogor, tapi kan kerjanya juga di Jakarta. Gitu. Belanjanya kan juga di Jakarta gitu. Ini sebuah aplikasi yang menginformasikan harga di pasar induk. Bapak sekalian, kita semua tahu bagaimana pasar itu berfungsi. Pasar akan efisien kalau antar pelaku ada informasi yang simetris. Kalau informasinya asimetris, pasar itu tidak akan efisien. Kita tahu itu. Dan bagaimana membuat pasar itu bisa simetris, maka antar pelaku pasar harus punya informasi yang sama. Nah, kami di Jakarta menyiapkan aplikasi namanya Jak Pangan. Jak Pangan ini memberikan info berapa harga real time di Kramat Jati. Sehingga warung yang mau belanja, warung itu kalau kulaan di pasar, misalnya pasar Cipete, pasar Pondok Labu, pada saat dia datang ke pasar, dia akan lihat harga di pasar itu perbedaannya dengan Kramat Jati. Bila bedanya signifikan, dia akan kulaannya ke Kramat Jati langsung. Tapi bila perbedaannya itu masuk akal, dia akan belanja di pasar setempat. Dan itu membuat seluruh pasar di Jakarta, pasar tradisional, memiliki informasi yang sama yang mereka tidak bisa memainkan harga. Nah, tapi Jakarta hanya bisa bekerja sewilayah Jakarta. Kenapa? Karena kita tidak bisa antara Kramat Jati dengan sentra produksi. Jadi kami tidak bisa nih antara Jakarta dengan Brebes, Jakarta dengan Ngawi, Jakarta dengan Sulawesi Selatan kalau beras, tidak bisa. Karena wilayahnya terbatas. Nah, kami membayangkan kita sudah perlu menjajaki untuk membuat semacam sistem informasi pangan yang simetris dari mulai produksi sampai dengan penjual. Jadi itu Bapak Ibu sekalian hal yang kami ingin sampaikan di sini, bahwa prinsipnya kami berikhtiar untuk melakukan reform total, dan kelihatannya kalau reform total kami beruntung karena lokasinya tidak jauh dari Bogor, sehingga bisa minta dibantu oleh teman-teman semua dari Bogor untuk reformasi ini bisa berjalan dengan baik. Jadi karena ini tidak bisa dikerjakan separuh-separuh, kami melihat bila ini tidak segera, by the way, kenapa ini menurut kami urgent and it's time. Kita akan mengalami urbanisasi yang masif 2 dekade ke depan. Saat ini 57% penduduk Indonesia di perkotaan. Diperkirakan di tahun 2050 sekitar 75% berada di perkotaan. Bila kita tidak segera menata ini, maka kita akan memiliki potensi krisis berulang hanya karena kita tidak mengantisipasi kenyataan shrinkage populasi di pedesaan, kemudian shrinkage wilayah yang kita gunakan untuk pertanian, tetapi ada pembesaran yang luar biasa di kawasan perkotaan. Potensi untuk mencapai kedaulatan menjadi menurun.
Mungkin kita bisa ketahanan pangan karena pakai impor. Tapi untuk kedaulatan kita sulit mencapai. Karena itu ini harus dikerjakan sekarang. Dan kami berkomitmen untuk melakukan reformasi itu. Insya Allah kita bisa kerjakan sama-sama. Dan saya berharap banyak dapat ide dari semua di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Anies. Gimana adik-adik mahasiswa kuliah 1 semester nih? Baik, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan janji kita minta teman-teman panelis sebagai pemantik diskusi. Selamat datang Ibu Leli, baru mendarat dari Taipei, langsung kita paksa ke sini. Baik, urutan saya persilakan Prof. Hermanto Siregar. Pertanyaannya mohon 1 saja kepada Pak Anies, karena tadi sudah cukup jelas, mungkin tekanannya apakah ada yang berbeda dengan buku putih atau saling melengkapi, atau ada pendalaman tertentu. Silakan Prof. Hermanto, nanti kalau ada waktu, nggak tahu sampai kapan nih Pak Ketum, kalau ada waktu setelah panel semua, baru putaran kedua. Tadi dari